Fidyahnya sah, itu dalam pandangan ulama. Maka ada 3 kemungkinan. Pendapat pertama, ini biasa jadi varian, jarang orang lain fidyah kecuali Kang Eman. Ini kan fakta bukti. Insya Allah nanti jamaah yang lain mengikuti. Artinya masih ada kebaikan yang bisa kita lakukan buat orang tercinta kita yang meninggal dunia. Ini kan pendapat ulama. Walaupun pendapat pertama tadi nggak usah, biarin aja urusan dia gitu. Memang seakan-akan tidak ada harapan lagi gitu. Padahal ada cara yang kedua dengan cara membayar fidyah. Cara ketiga, maka boleh mengkodokan sholat orang tua kita. Alhamdulillah, saya sampai sekarang tetap masih menyempatkan kodo sholat orang tua saya. Jadi fidyah sudah sesuai dengan kemampuan kita. Artinya masih ada jalan kita berbuat baik untuk orang yang sudah mendahului kita. Ini pendapat ulama yang tetap kita pakai karena memang ya seperti tradisi, ada fidyah jadi varian nggak ada. Padahal bukan tradisi, itu hukum, ada hukumnya, ada dalilnya. Cuma masalahnya apa sudah sampai atau belum ya, ke hadapan kita dalilnya atau penjelasan para ulama. Padahal dalam kitab-kitab fikih itu sudah jelas dibahas seperti itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kenapa saya ulang-ulang seperti ini? Kita kan nggak tahu tahun depan atau 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang nanti kalau ada orang mengeluarkan fidyah itu asing gitu. Dikit-dikit bid'ah itu nggak ada itu hadisnya. Kodo nggak ada itu. Karena masalahnya buat kita aja ngodoin sholat yang sengaja meninggalkan nggak ada. Padahal dalam pandangan 4 mazhab ada kalau kodo sholat untuk diri kita. Tapi yang jadi masalah untuk orang yang sudah meninggal dunia, memang ini perbedaan pendapat ulama. Tapi ada ulama yang membolehkan, termasuk Imam Subaki. Diceritakan Imam Syafi'i pernah bercerita tentang Imam Subki. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ternyata apa yang pernah dilakukan oleh orang tua kita terdahulu yang sebetulnya ada dalilnya, ada penjelasannya, ada alasannya. Dan mudah-mudahan kita berharap ya, orang tua kita yang dahulu yang pernah melakukan dan sekarang kita lakukan, mudah-mudahan mendatangkan wasilah amal kebaikan menjadi amal jariah, termasuk ilmunya, termasuk apa yang pernah diperlihatkan kepada kita semua semenjak kita kecil dulu, dan mudah-mudahan ini pun menjadi ibadah untuk kita semua. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terus berharap ya, kita terus berharap, berdoa terus untuk orang tua kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan mereka ya, semuanya senantiasa berada dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk ya adanya acara tahlilan, termasuk membaca ayat suci Al-Qur'an juga sering kami sampaikan ya. Dalam pandangan kalau kita baca Al-Qur'an termasuk surah Yasin, dalam pandangan 3 mazhab, Maliki, Hanafi, termasuk Ahmad bin Hambal, sampai pahalanya kecuali Imam Syafi'i. Cuman jangan sampai di situ penjelasannya. Kalau pendapat 3 mazhab membaca Al-Quran buat orang yang meninggal dunia sampai pahalanya kecuali Imam Syafi'i. Betul pendapat seperti itu, tapi kurang lengkap harusnya kecuali Imam Syafi'i. Imam Syafi'i awalnya nggak sampai, namun pada akhirnya sampai, cuma pakai syarat. Kalau 3 mazhab tadi tidak pakai syarat, udah aja dalam hati sampai. Tapi Imam Syafi'i harus dibaca yang disebut dengan doa wisal tadi yang kita dengar oleh guru kita. Allahumma ausil ma qara'nahu, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan Al-Quran yang kami baca ini, surah Yasin, surah yang lain, untuk orang tua kami, Bapak Anu bin Anu, atau menyebutkan nama, atau dilengkapi dengan maka kalau itu dihadiahkan, diniatkan untuk mereka, maka Imam Syafi'i pun pada akhirnya sampai.